Di dalam mata kuliah pengantar sastra, kami terdapat 3 materi dalam pengantar sastra. Yang pertama adalah sastra dan non-sastra, yang kedua adalah sastra sebagai sarana komunikasi, dan yang terakhir adalah konvensi budaya dalam sastra dan konvensi sastra. Sebelum membahas 3 materi tersebut, sebenarnya apa sih sastra itu? Hayo, ada yang tahu nggak sastra itu apa? Apakah semua tulisan adalah sastra? Atau hanya tulisan yang indah saja yang disebut sastra? Oh, sastra itu tulisan yang di dalamnya ada ceritanya atau apa ya? Jadi, sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan, berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan yang indah. Lalu, apakah semua tulisan adalah sastra? Di dalam dunia sastra, difahami bahwa tidak semua tulisan dapat disebut sastra. Lalu bagaimana cara membedakan antara sastra dan non-sastra? Sastra adalah tulisan yang mengikuti sistem sastra dan konvensi sastra. Contoh karya sastra adalah Buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, lalu ada Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, dan masih banyak lagi. Sedangkan non-sastra adalah tulisan yang tidak mengikuti sistem dan konvensi sastra, dan cenderung mengikuti prinsip ilmiah. Contohnya, seperti buku pendidikan Pancasila, Kapita Selekta, Bela Negara, dan masih banyak lagi. Tapi apa sih karakteristik karya sastra yang membedakan dengan non-sastra? Karakteristik karya sastra dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem sastra. Dalam sistem sastra terdapat penggunaan bahasa tingkat kedua yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Dalam sistem sastra terdapat penyimpangan dalam menggunakan bahasa. Lalu, isi karya sastra minimal terdiri dari unsur intrinsik. Yang kedua, konvensi sastra. Sastra selalu dalam ketegangan antara aturan versus kebebasan, mimesis versus kreasi, dan prinsip utama teori mimesis ini adalah keyakinan bahwa segala yang dibuat seniman merupakan bentuk tiruan dari alam. Jadi teman-teman, sudah paham kan mengenai apa yang kita bahas dalam bab pertama yaitu sastra dan non-sastra? Selanjutnya, kita bahas mengenai materi yang kedua, yaitu sastra sebagai sarana komunikasi. Yang pertama yakni penulis mengajak pembacanya untuk berimajinasi. Yang kedua, mempersuasi pembaca untuk mengikuti prinsip dan nilai yang dianut. Yang ketiga, menggambarkan situasi dan keadaan tertentu. Dan yang terakhir, memprovokasi pembacanya untuk tujuan tertentu. Politik adalah panglima, yang artinya sastra harus melayani politik. Seperti mengkomunikasikan ide tentang realisme sosialis wajib menyuarakan kelas yang tertindas. Contohnya adalah Lekra dan Geger 1965. Lekra ini menceritakan tentang lembaga yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau yang kita sebut dengan PKI. Karya sastra yang mengajak mengimajinasikan sesuatu, bahkan sesuatu yang belum ada. Karya sastra yang mempersuasi pembacanya untuk mengikuti nilai yang dianut penulis. Seperti contoh karya-karya Balai Pustaka dan karya-karya berdasar nilai agama tertentu. Karya-karya yang menggambarkan situasi dan keadaan tertentu yang bersifat deskriptif ini contohnya seperti karya naturalis, seperti novel-novel karya Ahmad Tohari. Dan karya realisme sosialis, karya yang memprovokasi pembacanya, contohnya seperti puisi-puisi pamflet untuk demonstrasi. Oke teman-teman, kita bahas mengenai materi yang terakhir, yakni konvensi budaya dalam sastra dan konvensi sastra. Konvensi dalam budaya sastra, karya sastra itu tidak mungkin tanpa pengetahuan, dan minimal selalu ada latar belakang budaya di dalam sebuah karya sastra. Ada terdapat kode budaya di dalam karya sastra, dan juga tidak mungkin atau tidak mudah memisahkan konvensi dalam budaya sastra.
Karena penulis karya merupakan wakil dari masyarakat tertentu, maka karya sastra tidak lahir dalam ruang yang vakum, seperti latar belakang, agama, kepercayaan pengarang, aliran politik pengarang, ideologi pengarang, prinsip-prinsip hidup pengarang, dan seterusnya. Selain konvensi budaya sastra, ada juga konvensi budaya non-sastra. Tetapi apa sih konvensi budaya itu? Konvensi budaya merupakan sistem semiotik yang berada di luar sistem semiotik bahasa dan sastra. Hal itu dapat berkaitan dengan pola perilaku, bentuk-bentuk tertentu yang lain sebagainya, karena sebuah sistem semiotik kebudayaan dipandang memiliki aspek ekspresi fisik yang memiliki aspek makna. Selanjutnya, apa sih non-sastra itu? Non-sastra atau bukan karya sastra atau biasa disebut dengan karya ilmiah merupakan sesuatu yang berdasarkan fakta dan bersifat objektif, menggunakan bahasa ilmu, pilihan kata kalimat, dan gaya bahasa yang terbatas, bermakna denotatif, menggunakan aturan kebahasaan yang ketat, bersifat faktatis, menyentuh pikiran, dan menimbulkan kesan logis dalam batin pembaca. Jadi teman-teman, sudah paham kan mengenai apa itu sastra dan non-sastra? Sastra sebagai sarana komunikasi, serta konvensi budaya dalam sastra dan konvensi sastra. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!